Kali ini saya akan mengulas tentang pengaksesan data di dalam kelas. Kita akan memulai dari pengenalan member-member data di dalam kelas. Member-member data di dalam kelas akan dikategorikan menjadi 3, yaitu member privat, member protected, dan member public. Perbedaan dari privat, protected, dan public dikategorikan menjadi 3 hal. Ini disebabkan karena 3 hal juga, yaitu berdasarkan pengaksesan di dalam kelas itu sendiri, pengaksesan di dalam kelas turunannya, dan pengaksesan di luar kelas. Pengaksesan di luar kelas itu ketika kelas itu sudah berubah menjadi objek, dan itulah yang dinamakan, yang saya maksud pengaksesan di luar kelas. Untuk privat sifatnya seperti ini. Dia dapat diakses hanya di kelas itu sendiri. Untuk di turunan dan di luar kelas dia tidak bisa diakses. Kemudian protected, dia bisa diakses di kelas itu sendiri dan di kelas turunannya, tapi tidak di luar kelas. Kalau public, dia bisa diakses di semuanya, di semua tempat, di objeknya bisa, di turunannya bisa, dan di kelas itu sendiri juga bisa. Kita akan coba. Di sini saya sudah mendeklarasikan kelas yang di atas tersebut, dan yang pasti yang visible akan cuma member integer C ini, karena C, variabel C saya deklarasikan di daerah publik, sedangkan B dan A tidak akan visible di luar kelas. Ini adalah pengaksesan di luar kelas, dia kan sudah berubah jadi objek. Kemudian kelas dasar ini biasa disebut sebagai parent class dalam bahasa Inggrisnya, atau base class. Ketika kelas ini diturunkan, ini adalah saya turunkan ke dalam kelas turunan publik. Saya namakan kelas ini turpub, anak dari kelas ini saya namakan kelas dasar. Ketika ini mempunyai turunan, dia akan menjabat sebagai kelas parent atau kelas base class, dan kelas turunannya ini seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau C, kalau di main dia hanya visible yang C saja, tapi kalau di kelas turunannya, kelas B harusnya juga visible, karena sifatnya seperti yang tertera, dia juga akan visible di sini, di turunan kelasnya, bisa diakses di turunan kelasnya. Kita coba, kita panggil nama base kelasnya, kita akses, dan visible kan, ini B sama C bisa diakses, atau kita bisa mengaksesnya secara langsung. B sama dengan 10. Di sini tidak akan terjadi error, karena B yang di sini akan mengikuti dari kelas parentnya, kelas dasarnya. Perlu diingat, ketika kita membuat
suatu variabel di dalam skop A, dia tidak bisa diturunkan dan tidak bisa diakses di luar kelas, jadi hanya di kelas itu sendiri. Jadi kalau kita menurunkan suatu kelas yang privat ini gak usah dilihat, yang dilihat cuma B sama C. Yang A sudah pasti tidak akan visible di sini. Turunan kelas ini pada bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai inherited class atau derived class, atau kelas yang mewarisi kelas dasarnya juga, atau kelas keturunan dari kelas dasarnya. Untuk menurunkan suatu kelas sebenarnya ada 3 cara, ini baru satu. Kedua cara tersebut seperti ini. Yaitu privat, protected, public. Sama seperti jenis-jenis variabelnya. Perbedaannya ketika saya deklarasikan sebagai turunan sebagai privat, maka objek-objek yang member-member dari kelas dasarnya, yaitu ini B sama C, yang A nggak usah dilihat, B sama C akan diturunkan, dikopikan ke sini. Ini sama seperti kita mendeklarasikan suatu integer yang bernama dasar t2.2a. Dia akan dideklarasikan ulang seperti ini. Oh, B sama C, B sama C, yang A nggak usah dilihat. Ini sama seperti kita mendeklarasikan ulang seperti ini. Kita coba lihat, kita akses. Ya, dia akan visible di sini. Kadang ada beberapa orang yang menganggap kita sama juga dengan mendeklarasikan seperti ini di privat. Padahal ini berbeda dengan jika kita mendeklarasikan seperti ini. Kita coba contoh, kita lakukan di sini. Yang visible akan cuma C, karena dia dianggap sebagai pengaksesan di luar kelas. Oke, jadi berbeda dia. B nggak bisa diakses kan kalau dengan cara deklarasi seperti itu. Kalau kita mendeklarasikan secara protected, dia akan dideklarasikan ulang, dideklarasi ulangkan seperti ini di daerah protected. Sama juga kalau kita mengaksesnya di sebagai public, dia akan dideklarasikan ulang seperti ini. Oke, saya bisa saja membuktikan dengan menurunkan kembali seperti ini. Kita coba kita turunkan. Pertama kita turunkan sebagai privat. Kita buat fungsi
kita panggil. Tidak ada yang visible. F1 ini bukan milik dari kelas dasarnya. Dasarnya cuma ABC. F1 ini adalah milik dari kelas Pri sendiri. Ini dia F1. Jadi tidak ada yang visible di sini dari kelas yang diturunkan secara privat. Kalau yang diturunkan secara protected, maka di kelas ini tentu saja akan visible B sama C, karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini sama dengan mendeklarasikan ulang di daerah protected. Ketika diturunkan, maka protected akan kembali diturunkan ke kelas turunannya, yaitu ini, dan akan visible di sini. Begitu pula dengan public. Kita buktikan jika ada akses secara public, maka B sama dengan dan C ini juga diturunkan juga. Public ini juga diturunkan kan. Oke. Nah, sekarang pada suatu waktu kita mungkin akan membuat suatu variabel yang namanya sama. Ini saya hapus dulu biar Anda tidak bingung melihatnya. Ini yang protected, ini yang privat. Saya hapus, kita pakai yang public. Bisa saja suatu nama variabel dari kelas turunan sama dengan nama variabel di kelas dasarnya. Oke, di kelas dasarnya ada integer C. Kemudian saya akan membuat suatu variabel dengan nama yang sama, integer C. Di sini tidak akan terjadi error. Di sini adalah sah jika kita memiliki nama sama dengan yang ada di kelas dasarnya. Masalahnya ketika kita mengaksesnya akan terjadi keambiguan, yaitu keambiguan di dalamnya, yaitu C yang mana yang ditampilkan di sini yang kita akses. C yang di kelas turunannya atau C yang di kelas dasarnya. Untuk membedakannya akan saya ubah ini menjadi char. Terus kita jalankan. Ini kan namanya masih variabelnya berbeda, tipe datanya berbeda, namanya kan tepat sama C. Kita ngakses yang mana? Yang integer C apa yang char C? Kalau kita panggil ini, ternyata berdasarkan size of nya 4, berarti kita mengakses integer kan 4 byte, yaitu yang di dalam kelas turunannya. Jadi ketika kita mengakses suatu data dari kelas, meskipun itu adalah kelas derivate, kelas inherit, yang pertama kali dicari adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas itu sendiri.
yaitu pada kasus ini integer C. Dia akan mencari yang ada di kelas itu sendiri. Jika tidak ada, baru dia akan mengakses ke kelas yang diturunkannya. Sekarang bagaimana kalau ada dua nama yang sama, tapi kita membutuhkan yang diakses itu yang di kelas dasarnya, bukan yang di kelas turunannya. Jadi kita akan menambah sintak ini agar lebih jelas, lebih eksplisit, lebih gamblang variabel mana yang kita akses dengan menambahkan nama kelas dasarnya seperti ini. Kita mengcompile-nya, maka dia akan tahu 1 byte, carikan 1 byte seperti itu. Jadi kita bisa mengakses data di dalam kelas parent-nya melalui objek yang kita buat dari kelas turunannya. Dalam hal ini turunan public ini. Nah, kemudian kita buat objeknya dari turunan public. Kita ingin mengakses member dari kelas dasarnya dengan cara seperti ini. Oke. Sekarang kita suatu waktu pada suatu masalah mungkin kita membutuhkan akses langsung kepada privat ini. Kita membutuhkan variabel yang dideklarasikan sebagai privat. Padahal dengan cara apapun, dengan cara kita deklarasikan sebagai public, protected, ataupun privat, kita tetap saja tidak dapat melihat variabel yang dideklarasikan sebagai privat di kelas dasar, di kelas turunannya. Meskipun turunannya itu kita buat sebagai public, protected, dan privat. Terus apa tidak mungkin kita mengakses privat di luar kelas? Di sini ada suatu keyword yang disediakan untuk mengakses privat dari luar kelas. Kita harus memberitahu compiler tentang hal ini, yaitu dengan keyword friend. Sebagai contoh, kelas di sini kita memberitahu compiler kalau kelas BAA bisa mengakses semuanya, mulai dari privat, protected, dan C lewat kelas BA, lewat objek yang dibuat di kelas BA ini. Meskipun kelas BA ini belum kita buat, kita tetap bisa menjalankan programnya, karena kelas BA ini cuma proses memberitahu saja kalau kelas BA adalah friend dari kelas ini. Sekarang kita buat kelas BA nya.
Oke, dari sini kita bisa mengakses secara langsung. Biasanya kita harus mendeklarasikan kelasnya sebagai suatu objek. Oke. Kalau kita membuat objek di sini yang sudah dicatat sebagai friend, maka kita bisa mengaksesnya, mengakses privat, mengakses protected, mengakses public. Dan satu-satunya cara untuk mengakses privat adalah dengan keyword ini. Kita deklarasikan di sini di kelas dasarnya ini. Friend ini juga berlaku untuk fungsi, tidak hanya kelas saja. Sebagai contoh, saya akan membuat suatu fungsi friend dari kelas dasar ini. Meskipun fungsi ini belum saya buat, tetap saja tidak akan ada error, karena seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita buat di sini ya, untuk membuktikan bahwa akan visible variabel privatnya. Kita buat suatu objek namanya dasar A. Kemudian kita akan mengakses dari A tersebut lewat fungsi. Kita juga bisa mengakses variabel privat dengan cara yang sama seperti kelas tadi, yang kita lakukan pada kelas tadi, yaitu membuat fungsi atau kelas itu sebagai friend dari kelas dasarnya. Tapi jika kita tidak membuatnya sebagai friend, pada kasus ini yang diperlakukan adalah aturan dari privat, protected, dan public yang seperti dijelaskan di pertama tadi. Tapi ketika kita membuatnya sebagai friend, maka privat, protected, public tidak akan digubris, tidak akan diperlakukan rule-nya, dan privat, pokok semua member yang ada di kelas itu akan bisa diakses. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.